Pada tahun 1932, Australia menghadapi masalah unik. Populasi burung emu meledak dan menyerbu ladang gandum di Australia Barat. Petani lokal kewalahan. Emu-emu ini bukan hanya cepat, tapi juga merusak panen dalam jumlah besar. Akhirnya, pemerintah Australia mengirimkan pasukan tentara bersenjata lengkap dan sebuah senapan mesin Lewis untuk mengatasi burung-burung ini. Operasi militer ini berlangsung selama beberapa hari, tapi ternyata emu jauh lebih sulit dikalahkan dari yang dibayangkan. Dalam banyak pertempuran kecil, emu mampu lolos dari serangan peluru karena kecepatannya yang luar biasa. Senapan mesin sering macet dan banyak peluru terbuang percuma tanpa hasil yang berarti. Akhirnya, militer Australia menarik pasukannya dan menyatakan kekalahan dalam perang emu. Burung-burung itu tetap berkeliaran. Meskipun terdengar lucu, perang emu menjadi pelajaran penting soal penanganan konflik non-manusia dan penggunaan militer secara bijak. Run, Yati! Run! They're gaining on us! Siapa sangka, seekor babi bisa hampir bikin dua negara besar berperang. Kejadian ini terjadi di Pulau San Juan, sebuah wilayah yang saat itu diperebutkan oleh Amerika Serikat dan Inggris. Semua bermula ketika seekor babi milik warga Inggris masuk ke kebun warga Amerika dan makan kentang-kentangnya. Warga Amerika itu kesel, lalu menembak si babi. Tapi, pemilik babi nggak terima dan langsung lapor ke otoritas Inggris. Ketegangan pun meningkat. Inggris kirim kapal perang ke sekitar pulau. Amerika juga nggak mau kalah, kirim pasukan. Pulau kecil itu tiba-tiba jadi medan ketegangan dua negara adidaya. Semuanya gara-gara satu ekor babi. Untungnya, sebelum peluru pertama ditembakkan, para jenderal dari kedua sisi sepakat buat negosiasi damai. Perang pun batal. Babi jadi korban satu-satunya. Tapi kisah ini jadi bukti betapa absurdnya alasan konflik bisa terjadi. Alex, give that back, you naughty ape! Percaya nggak percaya, sebuah ember kayu bisa jadi alasan perang berdarah loh. Semua bermula di Italia, antara dua kota, Bologna dan Modena. Rivalitas mereka udah panas dari dulu. Sampai suatu hari, tentara Modena nyolong ember kayu dari sumur di Bologna. Ember doang. Tapi warga Bologna ngerasa dihina berat. Mereka anggap itu tindakan provokatif yang nggak bisa dibiarkan. Hasilnya, Bologna kirim 30.000 tentara buat balas dendam dan ambil ember mereka kembali. Tapi Modena siap tempur. Mereka cuma punya 7.000 pasukan, tapi strategi mereka jitu dan brutal. Dalam pertempuran berdarah di Zappolino, Modena menang telak. Bologna mundur tanpa embernya. Sampai sekarang, ember itu masih disimpan di Modena. Jadi simbol kemenangan paling absurd dalam sejarah perang. Lo pernah dengar tradisi lempar kucing dari menara? Serius, ini dulu dipercaya buat ngusir roh jahat di Belgia abad pertengahan. Tepatnya di kota Ypres, setiap tahun mereka lemparin kucing hidup dari menara lonceng, terus dianggap ritual suci. Tapi di abad ke-18, pemerintah mulai menganggap tradisi ini kejam, dilarang keras. Dan disitulah masalah mulai. Warga Ypres nggak terima. Mereka anggap larangan ini ngelecehin budaya dan sejarah mereka sendiri. Demo besar pun pecah, dan karena aparat bertindak keras, bentrokan berubah jadi kerusuhan brutal. Sampai akhirnya, milisi lokal turun tangan, terjadi baku hantam, bahkan saling tembak antar kelompok. Demi mencegah perang saudara, pemerintah akhirnya kompromi. Tradisi lempar kucing tetap jalan, tapi pakai boneka. Sekarang, festival kucing di Ypres jadi atraksi wisata. Tapi sejarahnya bikin lo bilang, anjay, cuma gara-gara kucing. Hanya karena satu telinga dipotong, Inggris menyatakan perang. Serius.
Pada tahun 1731, kapal Inggris bernama Rebecca diserang oleh kapal Spanyol di Laut Karibia. Kapten Robert Jenkins disiksa dan telinganya dipotong oleh pasukan Spanyol sebagai peringatan. Jenkins membawa telinga itu ke parlemen Inggris sebagai bukti kekejaman Spanyol. Peristiwa ini memicu kemarahan besar dan akhirnya Inggris menyatakan perang terhadap Spanyol tahun 1739. Perang Jenkins berlangsung hampir 1 dekade, dengan pertempuran laut di perairan Karibia dan Amerika Utara. Pertempuran brutal dan sengit terjadi, tapi hasilnya tidak jelas, menimbulkan ketegangan antara kedua negara. Semuanya dimulai dari satu telinga yang dipotong, bukti bahwa sejarah kadang dimulai dari hal-hal paling konyol. Pernah dengar sepak bola bikin perang? Ini bukan mitos, tapi sejarah nyata. Tahun 1969. Perang ini terjadi antara El Salvador dan Honduras, yang membuat selebrasi berubah jadi perang antar negara. El Salvador dan Honduras udah lama panas, soal imigran, ketimpangan lahan, dan politik dalam negeri. Saat babak kualifikasi Piala Dunia datang, tensi politik numpuk meledak lewat pertandingan. Nah, pertandingan pertama digelar di Honduras. Mereka menang 1-0, tapi anehnya justru supporter El Salvador yang kalah malah diserang. Gila kan? Udah menang tapi tetap nyerang lawan. Lalu pertandingan kedua digelar di San Salvador. El Salvador menang 3-0. Nah, balas dendam pun terjadi. Supporter Honduras kali ini yang jadi sasaran. Ketegangan makin gila dan media dua negara saling bakar emosi rakyat. Pertandingan penentu diadakan di Meksiko. El Salvador menang 3-2 atas Honduras. Tapi bukan selebrasi yang muncul, melainkan amarah. Keesokan harinya, El Salvador langsung putuskan hubungan diplomatik. Dan pada tanggal 14 Juli 1969, El Salvador resmi nyerang Honduras lewat udara dan darat. Perang beneran pecah. Bukan lagi soal bola. Ini soal harga diri, nasionalisme, dan dendam lama yang belum selesai. Perang ini berlangsung selama 100 hari. Ratusan orang tewas, ribuan jadi pengungsi. Meski akhirnya gencatan senjata diteken, luka di antara dua negara itu nggak sembuh dalam semalam. Jadi dari sini kita belajar, pertandingan sepak bola bisa jadi pemicu, tapi akar masalahnya jauh lebih dalam. Ketegangan sosial dan politiklah yang akhirnya meledak, dan bola cuma jadi pemantik terakhir. Kita pindah ke Afrika Barat, ke tanah Kekaisaran Ashanti. Tahun 1900, mereka hadapi ancaman Inggris, tapi yang dipertahankan bukan tanah atau emas biasa, melainkan kursi emas keramat. Kursi ini bukan sekedar tahta, tapi lambang jiwa dan harga diri seluruh rakyat Ashanti. Nggak boleh disentuh sembarang orang, apalagi dijadikan mainan penjajah. Sialnya, Gubernur Inggris saat itu, Frederick Hodgson, minta duduk di kursi emas itu. Iya, lu nggak salah dengar, minta duduk. Permintaan itu bikin marah rakyat Ashanti. Bukan cuma dianggap penghinaan, tapi kayak nginjek kehormatan mereka. Hasilnya, langsung pecah perang. Pejuang Ashanti bangkit, wanita-wanita ikut angkat senjata, dan seluruh rakyat lawan pasukan Inggris habis-habisan. Pertempuran brutal terjadi di Kumasi. Pasukan Inggris terkurung, banyak yang gugur. Tapi Ashanti juga bayar mahal dengan nyawa dan kehancuran kota. Meskipun akhirnya Inggris tetap menang secara militer, mereka gagal menemukan kursi emas itu. Kursi itu disembunyikan, dijaga mati-matian oleh rakyat Ashanti. Setelah kursi emas itu ditemukan, ketegangan mulai mereda. Bangsa Ashanti mulai membangun kembali kerajaannya, menjaga warisan budaya sambil memulihkan luka akibat perang. Dari perang ini, kita belajar, jangan pernah remehkan makna simbol, karena buat sebuah bangsa, kehormatan bisa lebih penting dari nyawa. Oke sob, videonya cukup sampai di sini dulu ya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Gua Alex dari Aurora 96, jangan lupa subscribe ya. Bye!